Terungkap, saat menantuku menghina di depan CEO, aku menemukan kekuatan tersembunyi tanpa ijazah. Sore itu, matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, menciptakan siluet cantik di langit. Budi, seorang tukang kayu sederhana berusia 50 tahun, berdiri di depan rumahnya yang sederhana dengan hati berdebar. Putrinya, Sari, baru saja melangsungkan pernikahan dengan Andi, lelaki berpendidikan tinggi yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Hari ini, Sari mengundang Andi untuk datang, dan Budi sangat ingin menunjukkan usaha dan perabotan yang selama ini dihasilkan dari keringat dan kerja kerasnya. Dalam suasana hangat itu, aroma makanan menggoda dari dapur menyeruak. Budi tersenyum, merasa bangga dengan hasil kerjanya yang telah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang di sekitarnya. Namun, harapannya menghancur seketika ketika Andi dengan sinis berseloroh di depan CEO perusahaannya yang kebetulan hadir. Apa yang bisa diharapkan dari seorang tukang kayu seperti Ayah Sari? Ucap Andi dengan nada mengejek. Seperti petir menyambar, kata-kata itu menghancurkan hati Budi. Ia tertegun, bibirnya bergetar. Air mata hampir menetes, merasakannya seperti lumpur di dada yang menyedot nafsu hidupnya. Ketenangan di ruangan seolah sirna, digantikan oleh ketegangan yang menyakitkan. Budi berpikir akan semua kerjasama dengan tetangga dan segenap usaha tanpa henti yang telah dia lakukan. Keringat yang jatuh di atas kayu, ukiran indah pada setiap sudut perabotan, semua itu tampak sia-sia di mata Andi. Dalam setiap sendi tubuhnya, ia merasakan sakit hati yang mendalam. Namun, di tengah kerapuhan itu, muncul bilah keteguhan dalam dirinya. Dengan perasaan tertekan tetapi bertekad, Budi bersumpah untuk membuktikan bahwa martabat dan karakter jauh lebih berharga daripada gelar yang dikejar banyak orang. Ia mengumpulkan keberanian dan merencanakan untuk membuka usaha sendiri. Aku akan menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar karya tangan, gumamnya dalam hati. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan semangat baru, Budi mulai merancang ide-ide kreatif untuk membuat perabotan inovatif dengan bahan sederhana yang ada di sekelilingnya. Dukungan dari tetangga dan teman komunitas datang tanpa diduga. Mereka percaya pada sudut pandang Budi, dan bersama-sama mereka membentuk usaha kecil yang lambat laun mulai mendapatkan perhatian. Namun, di tengah perjalanan itu, Andi dikejutkan dengan kenyataan baru, harus melihat keberhasilan Budi yang tak terduga itu. Di balik gelar dan statusnya, Andi mulai merasa goyah, mempertanyakan pandangannya terhadap sosok yang dulu dianggap remeh. Ketegangan dan pertanyaan berseliweran di benak Budi. Apakah Andi akan mampu melihat nilai sejati di balik usahanya yang gigih? Dan apa yang akan terjadi pada ikatan keluarga ini? Tanpa jawaban, harapan dan keinginan untuk menemukan makna baru menggantung di udara, menanti untuk dijawab di bab selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Budi kini menghabiskan banyak waktu di bengkel sederhana yang telah dia bangun di belakang rumah. Suara gergaji dan palu menjadi musik harian yang mengiringi seluruh gerakannya. Setiap potongan kayu yang dia hasilkan seperti sebuah penghujan di tengah gurun, menumbuhkan kembali semangat yang sempat pudar. Usahanya membuahkan hasil, sedikit demi sedikit produk yang dia ciptakan mulai dikenal di lingkungan sekitar.
tetangga-tetangganya mulai memesan perabotan, bukan hanya karena desainnya yang menarik, tetapi juga karena ketulusan dalam setiap ukiran. Budi tak pernah menyangka bahwa karyanya bisa mendapatkan pengakuan. Di tengah kesibukan, ada satu sosok yang selalu ada di sampingnya, Sari. Putrinya senantiasa memberikan dorongan dan semangat, mengingatkan Budi untuk tidak pernah menyerah. Suatu malam, saat mereka berdua tengah bekerja, Sari memecah keheningan. "Ayah, Andi ingin berkunjung." Dia mengatakan sudah mendengar tentang usaha ayah dan ingin berbicara. Suara Sari terdengar ragu. Budi merasa dadanya berdegup kencang. Dia tidak tahu apa yang harus dirasakannya. Apakah ia siap berhadapan dengan lelaki yang pernah membuatnya merasa terjatuh? Namun, ia menahan niat untuk menghindar. Biarkan dia datang. Aku hanya akan berbicara tentang karya yang sudah kubuat. Semangatnya mulai kembali menyala. Hari yang ditunggu tiba. Andi datang dengan tampilan yang sangat profesional. Tangan Budi terasa bergetar saat pertama kali menatap wajah Andi. Kehangatan keluarga bercampur dengan ketegangan. Sesaat, Budi membiarkan diri terjebak dalam kenangan saat kata-kata penuh penghinaan itu terlontar. Namun, ia segera sadar, sekarang adalah waktu yang berbeda. Di depan Andi, dengan keberaniannya menggelegak, Budi mulai menjelaskan tentang produknya. Dia menunjukkan setiap ukiran, setiap detail, dengan penuh keyakinan. Andi mendengarkan, kadang mengangguk, namun ekspresinya sulit dibaca. Dalam hati Budi, harapannya bertumbuh kecil-kecil. Namun, saat kata-kata mulai mengalir, Budi menatap mata Andi. Ada keraguan di sana, tetapi juga sebuah kekaguman yang mulai terbentuk. "Dulu, aku tidak bisa melihat nilai dari usaha kecil ini," ucap Andi pelan, seakan berbicara pada diri sendiri. "Tapi sekarang, aku melihatnya." Mendengar itu, Budi merasakan ada sesuatu yang menggeliat di dalam hatinya. Ini bukan hanya tentang produknya, ini juga tentang martabat yang telah terbangun kembali. Pembicaraan berlangsung lebih lama dari yang Budi bayangkan. Andi mulai menanyakan lebih banyak hal tentang cara Budi bekerja, bahkan meminta saran untuk desain perabotan di kantor perusahaannya. Keduanya menjalin dialog yang tak terduga. Di tengah diskusi, Budi merasakan satu titik terang, kesadaran atas perjalanan hidup mereka. Andi, yang pernah meremehkan, kini mulai memahami betapa kerasnya perjuangan Budi. Saat pertemuan itu berakhir, Andi mengulurkan tangan. "Aku ingin belajar dari ayah. Bisnis ini bisa jadi lebih besar lagi." Dan Budi, meski terkejut, menerima jabat tangan itu, terasa ada perdamaian. Tetapi, di dalam benak Budi, sebuah pertanyaan menggelitik, apakah pengakuan ini akan mengubah takdir keluarganya? Dan apakah Andi memang tulus ingin belajar, atau hanya mencari keuntungan dari usaha yang dia bangun dengan susah payah? Ketegangan menunggu jawaban mulai menghantui Budi, saat langkah keduanya menuju masa depan belum pasti. Ketika langkah Budi mantap menembus hari-hari yang penuh harapan, keraguan mulai menyelinap. Apakah ketulusan dari Andi akan berujung indah, atau malah sebaliknya? Dalam keresahan ini, hikmah perjalanan masih menanti untuk terungkap. Sejak pertemuan itu, hidup Budi menjadi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, semangatnya semakin membara, menyaksikan usaha kerasnya mulai membuahkan hasil. Namun, di sisi lain, kegelisahan terus menggigit. Setiap kali ia melihat Andi di depannya, ada pertanyaan yang terbenam di benaknya. Apakah Andi benar-benar tulus? Ataukah ada tujuan lain di balik perhatian yang diberikan? Hari demi hari berlalu, dan Andi mulai sering mengunjungi bengkel Budi.
Mereka bekerja bersama, berbagi ide, bahkan ikut membuat beberapa desain baru. Dengan setiap pertemuan, Budi melihat Andi semakin terlibat. Namun, selalu ada momen-momen hening di mana Budi merasa kembali terengah-engah dengan perasaan masa lalu yang menghantuinya. Sari memperhatikan perubahan pada wajah ayahnya. Dia bisa merasakan kegundahan yang terus menghimpit hati Budi. Suatu hari, saat mereka berdua duduk di bangku kayu di depan bengkel, Sari bertanya lembut, "Ayah, kenapa tampak khawatir setiap kali Andi datang?" Budi menghela napas panjang. "Sari, aku ingin percaya. Tapi ada rasa takut bahwa ini semua hanya permainan. Aku tidak ingin usaha dan kerja keras kita dihancurkan lagi." Sari meletakkan tangannya di atas tangan Budi, menguatkan. "Ayah tidak sendirian. Aku ada di sini. Kita bisa lakukan ini bersama." Senyumnya merekah, dan sedikit demi sedikit, Budi merasa banjir kehangatan. Suatu sore, saat suasana matahari terbenam yang indah mengisi langit, Andi mengajak Budi untuk berbicara di luar bengkel. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan," ucap Andi dengan nada serius, membuat jantung Budi berdegup kencang. "Ya, apa itu?" tanya Budi, berusaha menyembunyikan ketegangan di dalam hatinya. "Aku ingin mengajakmu mengembangkan bisnis ini ke tingkat yang lebih besar. Aku percaya produknya bisa dikenal lebih luas." Budi terkejut. Apakah ini saatnya? Kesempatan yang tak terduga? Namun, ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik, "Apakah ini hanya janji manis? Aku ingin menanggung semua biaya produksi. Kita bisa bekerja sama," lanjut Andi, menatap Budi dengan mata yang penuh harapan. "Kalau ada hasil, kita bagi sama rata." Mendengarnya, jantung Budi berdentum. Antara harapan dan ketakutan, Budi bingung harus berbuat apa. Kesejahteraan keluarganya terpatri pada keputusan ini. Dipenuhi rasa riang dan keraguan-raguan, ia mencoba mencerna semua yang baru saja diucapkan Andi. Dia melihat Sari, yang berdiri agak jauh, menunggu di pintu bengkel dengan tatapan cemas. Dalam dirinya, Budi merasa ada dua suara yang saling bersaing. Suara harapan yang berkata, "Inilah momenmu. Jangan sia-siakan." Dan suara keraguan yang berbisik, "Satu langkah salah, dan semuanya akan runtuh." "Budi, aku tahu ini mungkin terdengar terburu-buru," Andi melanjutkan, seolah merasakan keraguan yang terbesit. "Tapi aku serius ingin melihat karyamu berkembang. Aku tidak ingin kembali lagi ke masa lalu." Mendengar pernyataan Andi, perasaan membuncah di hati Budi. Ada keinginan untuk menatap masa depan, bahkan apa yang mungkin terjadi. "Andi, jika kita melakukan ini bersama, kita harus memastikan semuanya jelas. Saya tidak bisa berkompromi dengan integritas usaha ini," katanya tegas. Saat itu, Andi mengangguk. "Aku mengerti, dan aku berkomitmen." Namun, pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah Budi bisa percaya sepenuhnya pada Andi? Bersama-sama mereka melangkah menuju ketidakpastian. Ketegangan terus mencekam saat Budi tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Dalam diri Budi, satu kesimpulan terbangun, momen kebenaran telah tiba. Akankah dia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi? Atau justru terjebak dalam nostalgia yang kelam? Saat langkah awal dimulai, harapan dan kegelisahan terus berdansa dalam jiwanya. Dan disitulah, semua akan terjawab. Saat pagi pertama setelah pertemuan tersebut, Budi bangun dengan perasaan campur aduk. Sinar matahari masuk ke dalam bengkel melalui celah-celah kayu usang, menciptakan pola kehangatan yang perlahan mengusir dingin pagi.
Ia menatap ke arah mesin-mesin kerjanya, yang selama ini menjadi sahabat setia, dan merasa ada harapan baru yang bersemu. Namun, bayangan keraguan tetap membayangi pikirannya. Apakah Andi benar-benar bisa menjadi mitra yang dapat diandalkan? Atau ini hanya sekadar ilusi yang perlahan akan hancur? Setiap bahan yang ia pegang, setiap alat yang ia gunakan, seolah menuntut jawab dari dalam dirinya. Sari akhirnya menyusul ke bengkel, melihat wajah ayahnya yang galau. "Ayah, kita harus mulai merancang sesuatu," serunya penuh semangat. Ia mencoba mengalihkan perhatian Budi dari pikiran gelisahnya. Budi tersenyum tipis. "Iya, Nak. Tapi bagaimana kalau kita memulai dengan mengecek semua bahan yang ada?" Dia mengajak Sari untuk memeriksa stok kayu dan logam, berharap aktivitas ini bisa sedikit mengurangi beban pikirannya. Ketika mereka bekerja sama, suara riuh dan tawa mula terasa seperti melodi manis. Menghujamnya alur pikir yang gelap, memunculkan kenangan indah masa lalu saat mereka menjelajahi berbagai teknik dan desain baru. Tetapi sesekali, Budi merasa ada suara yang menginterupsi. Apakah semua ini akan sia-sia? Hari berganti minggu, Andi semakin aktif terlibat. Mereka bertiga, Budi, Sari, dan Andi, bekerja dalam harmoni. Namun, di balik kerjasama itu, Budi tetap menyimpan ketakuan. Sebuah momen yang mengejutkan datang saat mereka mendiskusikan desain terbaru, di mana Andi justru menyinggung pengalaman buruknya dalam investasi. "Dulu, aku pernah berkolaborasi dengan teman yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Semua usaha kami hancur, dan hingga kini aku trauma," ungkap Andi, terlihat menyentuh bagian yang rawan. Budi merasakan kesepian yang dalam dari pengakuan itu, seolah Andi sedang membuka luka lamanya. "Kita tidak akan mengulangi kesalahan itu. Aku akan pastikan segala sesuatunya terbuka," ucapnya, berusaha menguatkan keduanya. Saat pertemuan secara resmi dengan calon investor dijadwalkan, kegugupan kembali menghantui. Di malam sebelum pertemuan, Budi berbincang-bincang dengan Sari di teras. "Nak, ini adalah kesempatan yang besar. Tetapi kita harus hati-hati. Andi mungkin ingin yang terbaik, tapi," Sari menyela, "Ayah, kadang kita harus berani. Kita sudah lama menunggu ini. Jangan biarkan masa lalu menghantui keputusan kita." Kata-kata itu menembus jiwanya. Budi merasakan semangat baru. Dia tahu, apapun yang terjadi, mereka harus berjuang. Esok hari, mereka akan berhadapan dengan masa depan. Hari pertemuan pun tiba. Jantung Budi berdebar. Ia berdiri di depan CEO yang penuh wibawa. Semua hasrat, harapan, dan ketakutan menyatu dalam satu momen. Kata demi kata terucap, dan untuk pertama kalinya, ia merasa timbul kepercayaan yang dalam. Namun, saat Andi menjelaskan visi untuk produk mereka, CEO tampak ragu. "Kenapa saya harus percaya pada Anda?" tanya CEO dengan nada skeptis. Seolah air mata Budi terancam jatuh saat mendengar pertanyaan itu. Ini adalah ujian besar untuk Andi. Andi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, mengeluarkan argumen dengan tenang. "Karena saya tidak hanya menginginkan keuntungan, saya ingin melihat impian kita bersama terwujud." Rasa cemas kembali membanjiri pikiran Budi. Apakah Andi bisa meyakinkan semua orang di ruangan itu? Kait antara harapan dan keraguan kembali terjalin rapat, saat keputusan yang akan mengubah segalanya tergantung pada ujian ini. Ketika situasi semakin tegang, suara dalam dirinya kembali menggigit, apakah ini langkah yang tepat? Namun, dalam ketidakpastian inilah Budi tahu, dia harus siap untuk meraih peluang ini. Momen kebenaran telah tiba.
Apakah semua pengorbanan dan ketegangan ini akan membuahkan hasil yang baik atau justru terjebak dalam kesedihan kembali? Saat pertanyaan menggantung, Budi merasakan lonjakan energi kekuatan yang ia tahu ada di dalamnya. Kini, langkahnya sudah tak bisa mundur. Dari sudut ruang pertemuan yang formal itu, tensi terasa menyengat. Budi menatap sekeliling, wajah-wajah tegang dan serius mengelilingi mereka. Jantungnya terus berdetak cepat. Semua yang ia impikan, semua pengorbanan mereka, kini tergantung pada bagaimana Andi mengatasi keraguan CEO itu. Jadi, bagaimana Anda menjamin kerjasama ini tidak akan berakhir seperti pengalaman buruk Anda sebelumnya? CEO melanjutkan, suaranya menusuk dengan tajam. Budi meneguk ludah, merasakan salivanya serasa tersangkut di tenggorokannya. Andi tidak menjawab segera, seolah mencari kata-kata yang tepat. Budi berusaha memberi dorongan, menatapnya dengan penuh harap. Di dalam dirinya, rasa percaya mulai bergejolak meski masih terlapisi keraguan. Karena kami belajar dari kegagalan, rupanya Andi menemukan suaranya. Setiap proyek yang gagal memberikan pelajaran berharga. Dan kami ingin menggunakan pembelajaran itu untuk membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Budi meringis mendengar kata-kata itu. Kenangan tentang usaha-usaha yang gagal berderap masuk ke pikirannya. Di mana semua kegagalan itu hanya menyisakan rasa sakit dan air mata. Namun, Andi sepertinya melihat sesuatu yang berbeda. Mungkinkah ada harapan dalam setiap luka? Saya ingin bekerja dengan orang-orang yang berbagi visi, orang-orang yang mau berjuang bersama, Andi melanjutkan. Ada keyakinan dalam suara Andi, hingga akhirnya mampu mendistraksi semua orang di ruangan itu. CEO tampaknya mulai melunak, meskipun matanya tetap mengawasi dengan tajam. Ketertarikan kongsi tidak cukup. Apa yang bisa Anda berikan selain kata-kata? CEO bertanya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Wajah Budi memucat. Ia mulai merasa keraguan meniup semangatnya. Tapi saat Andi mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan, kebanggaan mulai mengisi dadanya. Saya akan mengumpulkan data dari setiap langkah yang kita ambil. Kami akan melakukan segala sesuatunya dengan transparansi penuh. Keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Budi terdiam, merasa terjaga dengan cara Andi berbicara. Setiap kata Andi seperti jarum yang menembus kegelapan pikirannya. Keberanian itu menginspirasi, padahal Andi sendiri pernah merasakan terluka. Namun ia tidak membiarkan masa lalu menahan langkahnya, dan mengajak Budi untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, air mata mulai terasa hangat di pelupuk mata Budi. Ada keinginan untuk merangkul Andi, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Kami tidak akan pernah sendirian, teringatnya pada percakapan singkat bersama Sari sebelumnya. Terus bersatu, melawan arus. CEO mengangguk perlahan, tampak sedang mempertimbangkan. Ketegangan di udara bisa dipotong dengan pisau. Budi dapat merasakan napas orang-orang di sekelilingnya, seolah mengagumi keberanian Andi. Momen itu terasa sangat nyata, seolah waktu terhenti. Setelah penjelasan Andi, CEO berani melangkah lebih jauh. Kalau begitu, saya ingin melihat prototipe produk kalian. Tunjukkan gagasan kalian lebih jelas. Kosong sejenak sebelum ruangan kembali terasa hidup. Budi merasakan kebangkitan emosi, seolah sinar harapan bersinar terang. Hari ini kita berhasil melewati hal yang lebih dari sekadar presentasi, katanya, kelegaan dan percaya diri berganti dengan rasa haru. Persoalan di depan kita selanjutnya akan menjadi tantangan tersendiri. Tetapi di dalam benaknya, sosok Andi, dengan segala kesedihan dan harapan, menuntut perhatian lebih.
Budi menyadari bahwa semua keberanian yang ditunjukkan Andi bukan hanya tentang proyek atau visi mereka. Itu lebih dalam lagi tentang melawan rasa takut dan ketidakkepastian. Setiap peluh dan tangis yang pernah ia alami bersama Sari dalam mengejar impian ini tidak akan sia-sia. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Budi tahu langkah mereka ke depan tak bisa terelakkan. Namun, di saat yang bersamaan, sebuah pesan datang ke ponsel Budi. Nomor tidak dikenal. Dia melihat layar, dan ketakutan bergetar dalam dirinya. Apakah ini bisa berarti ancaman bagi mereka? Rasa cemas menyusup ke kepala Budi saat ia menatap Andi dan Sari yang penuh harapan, memberi semangat baru. Dengan semangat yang membara, mereka melangkah ke arah yang lebih besar. Namun, apa yang sebenarnya mengintai di balik layar ponselnya? Budi tak bisa menjauhkan pandangannya dari layar ponselnya. Pesan itu hanya mengandung beberapa kata, tapi cukup untuk membuat jantungnya bergetar. Kami tahu tentang masa lalu kalian. Hati-hati. Itu hanya 8 kata, tetapi terasa seperti belati yang menancap di hati. Ia merasa dunia di sekelilingnya seakan memudar. Kecemasan menyusutkan semangat yang baru saja mereka bangun. Andi, Sari, bisiknya, suaranya penuh ketakutan. Mereka berdua menoleh. Dari raut wajah mereka, Budi bisa melihat bahwa Andi dan Sari merasakan ketegangan yang sama. Dikenal sebagai pejuang mimpi, mereka berjuang keras untuk membangun masa depan. Namun, kini, ancaman itu mencuat, seolah mengingatkan bahwa jalan mereka tidaklah mudah. Budi merasakan 1000 pertanyaan menggelayut di pikirannya. Siapa yang mengirimkan pesan ini? Apa maksudnya? Dalam sekejap, semua harapan yang ada terasa bergetar. Dia harus memastikan Andi dan Sari tidak merasa terbebani oleh perasaannya. Kita harus tetap fokus, ia mencoba menggelontorkan semangat meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Andi mengerutkan dahi, menatap Budi penuh rasa ingin tahu. Ada apa? Kita baru saja mendapatkan panggilan untuk prototipe. Ini momen penting. Budi menarik napas, berusaha menjelaskan tanpa menunjukkan ketakutannya. Saya mendapat pesan dari seseorang. Mereka tahu tentang masa lalu kita. Kita harus lebih berhati-hati. Sari menggigit bibirnya, jelas cemas. Apa yang seharusnya kita lakukan, Budi? Sekali lagi, Budi merasa clueless. Memikirkan tentang masa lalu yang kelam, semua kegagalan yang mengikutinya bak bayangan mengerikan. Semua yang telah ditutup dan berusaha dilupakan menyerang kembali dengan kasar. Kita harus tetap tenang, ia berusaha mengecilkan perasaannya sendiri serta memastikan Andi dan Sari tidak terjebak dalam keraguan. Fokus pada presentasi hari ini. Namun, dalam hatinya, ketakutan yang menyelubungi terasa berat. Rencananya untuk menunjukkan prototipe kepada CEO harus berjalan lancar. Ini adalah kesempatan emas mereka. Budi tahu bahwa keberhasilan proyek ini bisa menjadi titik balik bagi mereka bertiga. Tapi ancaman ini menjadi penghalang di antara mereka. Budi melihat ke arah Andi yang kini termenung. Ada sesuatu dalam tatapan Andi yang membuatnya bergetar. Akankah berani mengambil risiko? Budi tidak ingin mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal yang lebih penting, tetapi ia juga tidak bisa menahan informasi ini selamanya. Andi, suara Sari memecah keheningan. Mau tidak, kita bicarakan ini lebih lanjut setelah presentasi? Kita bisa mencari cara untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Mendengar ungkapan itu, Budi merasa sebagian beban di pundaknya terangkat. Ada harapan di sana. Bersama-sama, mereka selalu lebih kuat.
Andi mengangguk. Benar. Kita butuh semua energi kita hari ini. Kita harus menunjukkan kepada CEO bahwa kita bisa melakukan ini. Dengan semangat kembali muncul, mereka menuju ruang presentasi. Budi merasakan ada sedikit pegas semangat di hatinya, meskipun rasa cemas masih mengintai. Kebisingan di luar ruangan itu menciptakan aura yang penuh antisipasi. Momen itu seolah menjadi pertarungan antara ketegangan dan harapan, menciptakan gelombang yang bergetar di udara. Saat pintu terbuka dan mereka melangkah masuk, Budi merasakan mata semua orang tertuju pada mereka. Dalam sekejap, ketenangan meresap ke dalam dirinya. Mungkin, inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Dia berdiri tegak, menatap Andi dan Sari. Namun, saat dia menginjakan kaki lebih jauh, keraguan kembali muncul. Apa yang akan terjadi setelah presentasi? Tarif, rekanan, dan ancaman di ponselnya kembali menghantuinya. Di dalam dirinya, Budi mulai berpikir bahwa tidak semua hal bisa direncanakan. Ketika mereka siap untuk mempresentasikan ide mereka, sebuah pertanyaan menyelinap di benak Budi. Apakah keberanian dan kejujuran dapat melawan bayang-bayang masa lalu yang terus mengganggu mereka? Sebelum semua jawaban terungkap, ponsel Budi bergetar lagi, pesan baru muncul di layar. Dia hanya bisa berharap dan bertanya-tanya, apa yang selanjutnya menunggu mereka. Budi terpaksa menelan ludah saat meraih ponselnya. Dengan tangan bergetar, dia melihat pesan itu, kau tidak bisa melarikan diri selamanya. Kami akan datang. Pandangannya kabur, jantungnya berdegup lebih cepat. Perasaannya seperti terjebak dalam badai, semangat yang terbangun untuk presentasi seakan sirna seketika. Di hadapannya, CEO, dengan tatapan tajamnya, menantikan mereka. Bentuknya yang tegas dan aura kepemimpinan yang berkuasa membuat suasana semakin tegang. Keberanian Budi di hadapan ketidakpastian ini terasa seperti keajaiban yang membutuhkan segala usaha. Dia berusaha menahan napas, lalu memandang Andi dan Sari dengan harapan, tetapi keresahan masih mencengkeram hatinya. Selamat pagi. Kami di sini karena kami percaya. Budi memulai, berusaha menyalurkan semangat timnya ke dalam kata-kata. Setiap kalimatnya terbata-bata, seolah kata-kata itu terjebak dalam tenggorokan. Tapi pandangan cerah Sari dan senyum percaya Andi mengangkat batinnya. Tak lama, presentasi berlangsung dengan baik. Grafik yang memukau, ide brilian, semua diatur dengan sempurna. Dia merasakan dukungan dari Andi dan Sari di sampingnya, setiap kali mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Namun, saat dia menjelaskan fitur inovatif dari prototipe mereka, dia mendapati CEO mulai terlihat bosan. Waktu terasa melambat. Budi tidak ingin gagal. Dia bisa melihat dari raut wajah CEO bahwa ia menanti sesuatu yang spesial, sesuatu yang bisa menarik perhatian. Dan yang paling menarik, kami ingin menunjukkan bagaimana ini dapat mengubah masa depan industri, Budi melanjutkan, mencoba menambah semangatnya. Tapi tiba-tiba, seorang rekanan yang duduk di belakang CEO mengangkat tangan. Ekspresi skeptis menghiasi wajahnya. Bagaimana kalau kita tahu tentang masa lalu proyek ini? Bagaimana kalau itu tidak seperti yang kau katakan? Suaranya menggema di ruangan, memecah suasana harap. Budi merasakan kepanikan melanda hatinya. Keringat mulai mengalir. Pesan di ponselnya, pertanyaan tentang masa lalu, semuanya menyerang pikirannya. Apakah timnya sudah siap menghadapi hal ini? Kalau ada yang perlu dikatakan, katakan saja. Kami bisa memperbaiki kesalahan dari masa lalu, Sari segera menjawab, suaranya bergetar tapi tegas. Andi juga ikut bicara.
Kami telah bekerja keras dan kami berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kami buat. Komitmen kami pada proyek ini tak tergoyahkan. Suasana menjadi tegang, seolah ada jarum jam yang berdetak sangat lambat. Dalam momen itu, Budi merasakan ledakan rasa ingin tahunya tentang masa lalu mereka. Dia tahu, jika mereka bisa menghadapinya dan memberikan penjelasan yang kuat, mereka bisa menuai kepercayaan dari CEO. Kemudian, seperti sinar matahari menerobos awan gelap, sebuah ide menyelinap ke dalam benaknya. Mungkin, inilah saat yang tepat untuk jujur, pikirnya. Dalam berani dan penuh kepastian, dia melangkah maju. Pandangan masa lalu kami adalah bagian dari diri kami. Kami telah menghadapi kesalahan dan mengubahnya menjadi pelajaran untuk masa depan. Kami tidak sempurna, tetapi kami berkomitmen untuk tumbuh. Tangannya mengepal, suara Budi bergetar ketika dia melanjutkan. Mungkin itu bukan hanya tentang produk ini, tapi tentang bagaimana kami berjuang, bagaimana kami saling mendukung dan bertransformasi. Ini bukan hanya bisnis bagi kami. Ini adalah tentang harapan, mimpi, dan semua yang kami perjuangkan. Ketegangan mendalam dalam ruangan itu tidak lagi menekan, tetapi justru sebaliknya. Semua mata tertuju padanya, dan Budi merasakan aliran energi positif memenuhi ruangan. Tiba-tiba, pintu terbuka kembali, dan seseorang masuk sambil dikelilingi cahaya merah yang intens. Semua orang menoleh, termasuk CEO yang kini mengerutkan keningnya. Seketika, rasa ragu Budi kembali datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya orang ini? Budi merasa terjebak di antara harapan dan kepasrahan. Dan ketika dia menatap wajah rekan timnya, dia tahu satu hal pasti, mereka harus bersatu, tidak peduli apapun yang datang. Budi menahan napas saat sosok itu melangkah maju. Kenyataan seolah melambat, seperti setiap detak jantung terasa lebih keras. Wajah orang yang memasuki ruangan itu tidak asing. Dia mengenali wajah itu, wajah yang telah menjadi malapetaka dalam hidupnya. Mukanya tampak tenang, namun ada sesuatu di dalam tatapan matanya yang menakutkan. "Selamat siang, semua." Suara lembut itu meluncur keluar, wajahnya tersenyum tetapi Budi dapat merasakan ketegangan menyebar di antara mereka. "Nama saya Indra. Saya di sini untuk menjelaskan beberapa hal." Budi berusaha meraih kendali, tetapi rasa dingin mulai menjalar di sepanjang tulang belakangnya. Indra adalah mantan bos mereka, yang dipecat karena skandal yang melibatkan proyek yang sama. Dia punya alasan untuk datang ke presentasi ini, dan Budi langsung merasa gelisah. Sekarang, mereka harus menghadapi masa lalu mereka yang kelam. Indra menyilangkan tangan di depan dada dengan angkuh. "Sementara kalian berbicara tentang masa depan, saya ingin mengingatkan kalian semua tentang masa lalu proyek ini yang penuh dengan kebohongan dan kekecewaan. Kalian mungkin dapat menutupi jeda ini dengan presentasi manis, tetapi saya di sini untuk membongkar semua itu." Budi merasa dunia di sekitarnya bergetar. Dia bisa melihat Andi dan Sari saling melirik, ketakutan mencerminkan di wajah mereka. Momen itu seperti terjebak dalam film yang penuh ketegangan, di mana semua orang berharap mereka bisa mengubah jalan cerita. "Tidak, ini tidak benar," teriak Sari, suaranya penuh emosi. "Kami telah berjuang keras untuk memperbaiki segala kesalahan, dan kami telah berubah." Meskipun pandangannya penuh dengan api semangat, Budi tahu Sari juga terasa rapuh. Indra tersenyum sinis. "Berubah? Apakah kalian memiliki bukti? Apakah kalian memiliki kemampuan untuk membuktikan komitmen dan kemampuan kalian tanpa ijazah dan kredensial yang memadai? Saya telah melihat banyak wajah mirip di industri ini,
Dan saya bisa memastikan bahwa kalian tidak akan bertahan lama. Budi merasakan kemarahan menyala di hatinya. Kata-kata itu menusuk, tetapi mereka juga memberikan semangat. Dengan keberanian yang datang seolah dari tempat yang tidak terduga, ia melangkah maju lagi. Mungkin kami tidak memiliki ijazah, tetapi kami memiliki pengalaman nyata. Kami telah melalui banyak hal, kami telah jatuh, dan kami bangkit kembali. Kami bukan hanya produk dari kertas dan gelar, tetapi kami adalah bagian dari komunitas ini. Kami tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses. Tatapan CEO kini tertuju ke Budi. Dia bisa melihat keingintahuan melekat di raut wajahnya. Ada kesempatan di sini, dia harus menggunakannya. Kita tidak bisa hanya menilai orang dari masa lalu mereka, Indra. Yang penting adalah bagaimana kita berbuat. Percaya pada usaha dan perjalanan kami, karena di sanalah kekuatan sesungguhnya berada. Kata-katanya menggenggam perhatian semua orang di ruangan. Ada bisikan di antara mereka, tanda bahwa keraguan mulai mereda. Budi bisa merasakan dukungan dari Sari dan Andi di sebelahnya, kekuatan itu memberi mereka semangat. Namun, Indra tampak tidak terpengaruh. Kalian bisa berteriak sekeras apapun, tetapi dunia korporasi tidak mendengarkan suara emosional. Jika kalian ingin bertahan di antara predator-predator ini, kalian harus lebih dari sekadar inspirasi. Pertarungan semakin sengit. Budi berusaha menemui tatapan CEO, berharap menemukan sinyal positif. Wajah pemimpin itu tidak lagi menampakkan kejenuhan. Budi bisa merasakan ketegangan dalam atmosfer, dua kutub berhadapan dalam konfrontasi yang berlangsung menghentak. Apakah kalian pernah berhenti berpikir tentang bagaimana dampak dari tindakan kalian bisa jauh lebih dalam dari sekadar angka-angka grafis? Ada dampak yang lebih besar di balik pekerjaan kita, yaitu kepercayaan. Kata Budi, suaranya semakin lantang. Indra tertawa sinis. Kepercayaan? Di dunia ini, kepercayaan tidak ada artinya tanpa bukti konkret. Ibarat menaruh harapan pada pasir. Budi terdiam sejenak, tertegun oleh kata-kata tersebut. Namun, ada sesuatu yang menggelora di dalam dirinya. Bagaimana bisa mereka membuktikan kekuatan tanpa ijazah? Momen refleksi itu membuka pikirannya, kejujuran dalam perjuangan mereka bisa menjadi senjata terkuatnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari ketegangan itu. Dia bisa menemui jati diri dan mempresentasikan setiap langkah perjuangannya. Jika kau menyaksikan kami berjuang di luar batas, kau akan melihat kekuatan itu. Tanpa ijazah, tetapi dengan semangat dan harapan. Kami telah membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan banyaknya keberhasilan. Semua mata kini terfokus padanya. CEO tersenyum, dan Budi bisa merasakannya. Gema dukungan mulai memenuhi ruangan saat dia berusaha mendalami sudut pandang yang lebih dalam. Namun, Indra masih berbicara. Akan tetapi, kami memiliki data dan bukti bahwa kamu berisiko, Budi. Saya tidak tahu apa yang bisa kau katakan untuk membalikkan semua ini. Sekali lagi, dia merasakan ketegangan melanda, dan jantungnya berdegup keras. Budi tidak bisa memberikan satu sisi, tetapi momen ini mungkin bisa memberikan ruang untuk keraguan. Dalam situasi ini, tombol harapan tertekan, dan saatnya untuk melangkah maju. Jika kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain tentang masa lalu, kita bisa menunjukkan masa depan kita yang siap dan penuh ketegangan. Apakah Budi bisa menyerang balik skeptisisme ini dan menyalakan harapan di hati orang-orang yang mendengarnya? Jantungnya bergetar, dan semua orang menunggu jawabannya. Budi merasa detak jantungnya berdengung di telinga. Dia telah melangkah ke batas,
Namun tekanan itu belum mereda. Semua mata di ruangan tertuju padanya, dan seolah-olah setiap wajah mengharapkan jawaban yang jelas. Indra tersenyum sinis, menunggu momen untuk menghancurkan keyakinan yang baru saja tumbuh di dalam diri Budi. Mungkin kamu tidak mengerti, Budi. Di dunia yang kita hadapi ini, yang diperlukan adalah hasil, Indra melanjutkan, kuliah berapi-api daripada menjawab tantangan Budi. Data menunjukkan semuanya. Di sisimu, ada kerugian sejarah yang tidak bisa diabaikan. Senyuman di wajah CEO mulai memudar. Budi bisa merasakan ketegangan mulai meningkat lagi. Bagaimana bisa dia membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar statistik buruk? Menemukan jawaban di tengah badai skeptisisme ini adalah tantangan terbesarnya. Ketika dia melihat Sari, dia dapat melihat harapan bergetar di matanya. Dengan satu langkah kecil menuju depan, Budi merasakan dorongan. Sari, Andi, kita tidak perlu melihat ke belakang. Mari kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Dia berbalik, menghadapi seluruh ruangan, suara bergetar namun tegas. Berkat pengalaman, kami telah belajar dari kesalahan. Siapa di antara kita yang belum pernah jatuh? Setiap orang di ruangan ini pasti pernah merasakan pahitnya kegagalan. Tapi kami di sini untuk membuktikan bahwa keberanian untuk bangkit adalah apa yang kami miliki di tangan kami. Seisi ruangan terdiam, bahkan Indra tampak sedikit goyah. Rasa saling percaya mulai terbentuk, bagaikan cahaya dalam kegelapan. Mungkin, hanya mungkin, harapan ini bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk berproses maju. Percayalah, kami tidak akan membiarkan masa lalu mengikat kami. Jika perusahaan ini memberikan kami kesempatan, kami berjanji untuk melakukan segalanya demi kepercayaan yang akan kalian berikan, tegas Budi. Dia berbisik dalam hati, semoga kata-kata ini adalah jari-jari yang akan membuka pintu menuju masa depan mereka. Dan saat itu, terobosan baru terasa menggema. Andi melangkah maju, bergabung dengan Budi. Kita bisa menunjukkan bahwa meskipun ada keraguan dan kegagalan, kita masih memiliki cita-cita yang lebih besar. Kita ingin membangun masa depan yang tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk seluruh komunitas. Ya, dan kita sangat berkomitmen untuk menggandeng orang-orang yang mendukung kita. Tambah Sari, suaranya penuh semangat. Satu suara yang bersatu menyalakan kembali api semangat di dalam ruangan. Indra mulai kehilangan kendali. Dia mencoba menginterupsi, namun lebih banyak suara dukungan berani muncul dari rekan-rekan Budi. Semangat itu seolah menular, menjalar dari satu orang ke orang lain, dan huluran tangan saling mendukung mengganti ketegangan awal yang sempat mencekam. Sekarang kita tidak hanya bicara, kita akan bertindak. Kita akan menunjukkan hasil kerja keras kita dalam waktu dekat. Kami berjanji. Seru Sari, dan itu menjadi lonceng penanda bagi seluruh tim untuk membuktikan bahwa mereka akan berjuang lebih keras dari sebelumnya. Indra terlihat ganjil, terpojok oleh semangat baru ini. Momen itu seperti menyaksikan keajaiban. Apa yang seakan tak mungkin kini perlahan nampak menjadi realita. Bagaimana jika tak ada yang mendukungmu? Indra mengajukan pertanyaan dengan nada meragukan, berusaha mengubah arah percakapan yang menyesakkan. Budi mengatur napas. Mungkin tak ada yang bisa mendukung, tetapi kami memiliki satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kami bisa berhasil. Kami ingin mengubah pandangan skeptismu menjadi pengakuan. Dengan kebangkitan semangat yang tak terelakkan, dua dunia bersatu, dan tatapan gereja CEO terfokus penuh pada sinergi yang tak terduga ini. Budi terasa berapi-api dengan siap membanting meja masa lalu yang menjegal langkah mereka, tetapi satu pertanyaan menggelitik di benaknya.
Apakah ini cukup untuk membalikkan keadaan? Bisakah mereka benar-benar percaya pada mungkin? Indra tampak tenang, tetapi Budi bisa merasakan gelombang api dari ketidakpastian. Seluruh dunia seolah menahan napas menunggu langkah selanjutnya. Siapa yang akan berjaya di akhir pertempuran ini? Budi merasakan hawa panas yang menyengat saat kata-kata terbangun dalam dirinya. Suasana tegang di ruangan itu semakin memuncak. Setiap detak jantung menjadi penyaksian bagi perjuangan yang sudah terlalu panjang dan berat. Kami di sini bukan untuk menyerah, teriaknya, suaranya bergetar, namun ada ketegasan tak terbantahkan. Kami akan membuktikan bahwa tanpa gelar sekalipun, perjuangan kami memiliki arti. Tatapan CEO dan timnya kini beralih penuh perhatian kepada Budi, sebenarnya mereka juga merasakan getaran semangatnya. Budi melihat Andi dan Sari berdiri di sampingnya, keduanya tampak penuh harapan satu tim, satu suara. Kami telah jatuh dan bangkit, lanjut Budi, dan jika kami bisa melakukannya sekali, kami bisa terus melakukannya. Kami memiliki mimpi, kami memiliki semangat, dan kami berkomitmen untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Ini tentang masyarakat, komunitas, tentang memberi kembali. Sepersekian detik, ruangan terdiam. Namun, Andi tiba-tiba mengambil alih, menambahkan, kami bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk menginspirasi. Dan jika ada yang menghalangi kami akan melawan bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk semua yang mempercayai kami. Perbincangan yang digandakan oleh kesepakatan energi baru itu berubah menjadi sinergi ratusan pikiran dan perasaan di dalam ruangan itu mulai bergeser ke arah pemahaman dan kepercayaan. Budi merasakan semangat di dalam dirinya meluap, dia tidak sendiri. Saya ingat masa lalu yang menyakitkan, dan saya bangga untuk mengatakannya, ucap Budi selanjutnya. Setiap kesalahan bukan akhir. Kami membangun kembali dari puing-puing. Kami tidak ingin dilihat sebelah mata karena masa lalu. Kami ingin diperhitungkan, kami ingin diakui. Beri kami kesempatan, dan kami takkan mengecewakan. Indra jelas mengira bahwa keberadaan mereka adalah ancaman, semakin jelas saat matanya mulai berkonfrontasi dengan kebenaran yang terkuak di depan CEO. Kalian memang berbicara dengan berapi-api, tetapi bagaimana kalau itu masih tak cukup? Ia mengeluarkan senyum sinis yang lebih terasa mengancam dari sebelumnya. Budi merasa dadanya bergetar, namun tidak lagi takut. Lihatlah kami, lihat usaha kami. Kami menanti saat di mana tidak perlu lagi menjelaskan diri kami. Salah satu kekuatan terbesar kami adalah bisa beradaptasi, belajar, dan tumbuh, katanya, sambil bercermin pada rasa optimisme yang terpantul dari tatapan Sari dan Andi. Budi merasakan gelombang kepercayaan diri mengalir tanpa henti. Ia tahu apa yang dilakukan timnya lebih berarti dari sekedar penjelasan. Di sini, mereka tidak hanya membangun usaha, tetapi identitas. Mereka berjuang di depan mata CEO dan Indra, bagaikan membuat sejarah tak terlupakan. Ini bukan hanya tentang perabotan, ini tentang jiwa, usaha, dan penentuan nasib. Saat suasana semakin memanas, CEO mulai terpengaruh. Ada sesuatu yang berkata dalam diri saya, bahwa kalian mungkin bisa pergi lebih jauh, tapi saya perlu bukti konkret. Kami semua tahu, kata-kata akan habis ditelan waktu. Dia tidak menyembunyikan skeptisisme dalam suaranya. Berikan kami kesempatan. Budi menggenggam harapnya dengan penuh keberanian. Kita tidak perlu takut pada masa lalu. Kami akan membuktikan bahwa kami bisa menghasilkan lebih dari sekadar produk. Kami akan menunjukkan bahwa usaha kami dikelola dengan tulus. Yang kami butuhkan hanyalah satu langkah kecil untuk memberikan kepercayaan.
Dia bisa melihat sinar harapan padu antara raut wajah Tim. Dalam keheningan yang menyengat, Budi menatap CEO dan Indra dengan keberanian baru. Budi mendapati diri mereka berada di ambang pintu sebuah cabang jalur. Semua pertarungan, semua penderitaan hingga detik ini akan berujung pada keputusan. Jadi, kumohon pertimbangkan kami. Pergantian dalam tim ini adalah kemungkinan, peluang baru yang dapat kita bangun bersama, tegas Budi, tanpa menyisakan keraguan. Saat yang ditunggu tiba, CEO menganggukkan kepalanya hingga menandakan bahwa keputusan akan segera ditetapkan. Dapatkah mereka keluar dari bayang-bayang sejarah kelam? Apakah perjuangan mereka yang panjang berakhir di sini? Atau taruhan ini membawa mereka ke puncak kejayaan yang baru? Gema harapan kini menggema dalam udara, seiring dengan jantung Budi yang berdegup kencang. Momen kebenaran telah tiba. Dan diperangi rasa tertekan ini, Budi merasakan jiwanya bergetar. Perjuangan ini adalah tentang kepercayaan, tentang bertahan, dan tidak pernah menyerah. Tidak peduli apa ancamannya, mereka telah membuktikan bahwa bukan ijazah atau gelar yang melahirkan keberanian, melainkan kerja keras dan harapan yang terpancar. Sekali lagi, momen itu terasa tepat. Momen untuk mengubah dan menjalin masa depan baru, momen untuk hidup kembali. Kepala CEO menunduk, seolah mulai terbuai oleh keyakinan, dan di sanalah satu keinginan membara, harapan yang tak pernah padam. Jangan pernah kehilangan diri sendiri. Jika kalian terinspirasi, kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita horor eksklusif kami selanjutnya. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang juga perlu melihat akhir yang memukau ini. Kalian juga beri like sekarang agar algoritma bisa memperluas jangkauan kami. Tinggalkan komentar di bawah tentang reaksi dan teori kalian mengenai akhir cerita ini. Mari diskusikan, karena kami selalu ingin mendengar dari kalian.